jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hijrah itu bertahap, bukan sekejap. Masya Allah. Nah tadi ada pembahasan yang sempat kepotong nih. Saya mau ke Ustaz Syam, kita lanjutin. Yang Ustaz Syam. mikir-mikir tadi itu ya? Iya. Siapa sih temen gue nih dulu nih? Makanya siapa ya dulu kira-kira di list tuh tadi udah ada 10 nama. Bocorin dong satu. Jangan dong. Nah ini sebenarnya gimana ya? Kalau misalnya kita sedang berproses memperbaiki diri, sedang pengen hijrah gitu, tapi kita malah menyalahkan keadaan yang membuat kita itu dulu melakukan dosa gitu atau ya pokoknya di zaman dulu lah gitu ya. Nah sebenarnya menurut Ustaz Syam nih, menurut pandangan Islam juga sebenarnya bagaimana sih kita seharusnya menyikapi masa lalu dalam proses berhijrah? Mohon penjelasannya guru, silakan. Tabaik kembali guruku Habib Utsman Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Maka siapa yang harus disalahkan? Ketika kita mengingat kenangan-kenangan masa lalu, hanya sekedar diingat. Satu, hanya sekedar untuk mengingat, bukan untuk menyebut-nyebut ulang. Karena kalau disebut-sebut ulang, maka dicatat kembali oleh malaikat, subhanallah. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa maksiat, Allah telah tutupi aib kita, maka silahkan disimpan untuk menjadi pelajaran diri sendiri. Bukan untuk yakni disampaikan. Bahkan untuk menjadi pelajaran anak-anak pun jangan. Jangan diceritakan kepada anak. Kamu baru mabok segitu. Dulu bapak tuh maboknya sampai begini-begini. Jangan. Maka mereka akan mengatakan, bapak aja dulu begini, ngapain saya nggak ikutin. Subhanallah. Maka jangan diceritakan bahkan kepada anak-anak. Bahkan kepada pasangan. Subhanallah. Jangan diceritakan keburukan kita. Jangan sampai dicontoh. Jangan sampai ditulis ulang oleh malaikat. Subhanallah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang mestinya disalahkan? Apa doa pertama kali Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam dikeluarkan daripada surga? Ya, tapi memang begitulah skenarionya. Ya, apa doa Nabi Adam alaihissalam? Bukannya menyalahkan iblis, bukannya menyalahkan keadaan, bukannya menyalahkan istrinya, tapi apa disebutkan dalam doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami yakni menzalimi diri kami sendiri. Artinya kita mungkin terjebak dalam kesalahan masa lalu, yakni karena kesalahan kita sendiri. Maka introspeksi diri supaya kita tidak menyalahkan orang lain, supaya kita tidak menyalahkan keadaan. Berbicara tentang menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan keadaan karena Rasulullah SAW yakni mengatakan dalam riwayat, Allah tidak menyukai orang-orang yang menyalahkan keadaan. Misalnya, gara-gara hujan nih, panas banget sih. Itu saja nggak boleh. Apalagi kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka introspeksi diri bahwa kita nih yang salah. Nah, setelah kita introspeksi diri, setelah kita mengatakan bahwa salah kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Kata Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka kita kuatkan fondasi kita dengan cara apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fokus untuk masa depan, bukan terlalu mengenang masa lalu sehingga tidak move on, tapi fokus menata masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah manusia itu, hendaklah orang beriman itu meningkatkan ketakwaan dengan cara memperhatikan hari esoknya. Termasuk hari esok kita apa itu? Hari di mana kita sudah berada di alam barzakh, hari di mana kita berada di padang mahsyar, hari di mana kita berada di peradilannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mengingat hari-hari masa lalu, tapi kita fokus terhadap hari-hari masa depan kita, yaitu di alam kubur kita. Fokus memperbaiki diri. Lihat, sering dicontohkan oleh guru-guru kita, kendaraan diciptakan, yakni mobil diciptakan, kaca depannya lebih besar daripada kaca spion. Kenapa? Karena kita hanya menengok sesekali saja kepada spion tersebut. Kenapa lebih kecil dia? Supaya kita menengok sesekali. Kalau ada orang nyetir, melihatnya ke spion terus, bahaya. Bisa nabrak ke depannya. Na'udzubillahi min dzalik. Aduh, Masya Allah. Jadi melihat ke belakang itu hanya untuk sesekali saja. Pelajaran. Iya, evaluasi. Supaya tidak terulang kembali. Masya Allah, iya ya. Kita jadi harus fokus ke depan, tapi bukan hanya mikirin ke depan dunia, tapi nanti setelah kita mati apa yang akan dibawa. Masya Allah, baik.
Nah, kita akan lanjutkan nih pembahasan kita hari ini semakin seru dan juga jamaah pasti udah siapin catatannya ya karena ini kita bakal dapat ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Habib, izin bertanya, Habib. Khair, bismillah. Ini masih banyak nih yang berpikir bahwa merubah penampilan itu adalah syarat wajib jika kita ingin berhijrah. Nah, memang menurut sudut pandang Islam, apakah itu dibenarkan bahwa penampilan itu adalah syarat wajib jika kita ingin berhijrah? Nah, lalu pakaian seperti apa sih yang dianjurkan dalam Islam jika kita sudah mantap nih pengen berhijrah? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya khair, afwan Ustaz Maulana, Kang Mikdad, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, wahai Rasulullah, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan mereka orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikenal dan ditakwakan dalam hati dan jiwanya. Karena itu mereka tidak diganggu, nggak dijailin, nggak digodain. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ingat bahwasanya jilbab bukanlah penutup wajah, tetapi jilbab adalah kain yang dipakai wanita setelah khimar, yakni pakai khimar dulu baru pakai jilbab, ditutupi agar apa? Agar tidak terlihat daripada bentuk tubuhnya. Karena apa? Pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali daripada wajah dan telapak tangannya. Auratul mar'atul ajnabiyah wa ilal wajha wal ka'fain. Jadi auratnya perempuan itu adalah kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini yang benar sesuai dengan syariat. Kalau misalkan ada yang bilang nggak apa-apa yang penting rapi, nggak apa-apa yang penting sopan. Weh, lihat Al-Quran, lihat tafsir, lihat penjelasannya. Karena apa? Ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya. Bahwasanya auratul mar'atul ajnabiyah wa ilal wajha wal ka'fain. Jelas bahwa aurat itu kecuali muka dan dua telapak tangannya. Ingat aturan tersebut agar mengerti hukum fikih yang sebenar-benarnya. Jadi itu paham. Betul gak Ustaz Sam, Ustaz Maulana? Oh benar. Intinya adalah menggunakan jilbab sesuai dengan aturan. Pakaiannya juga nggak boleh tipis dan nggak boleh tembus pandang. Kalau kita lihat nih, ada ibu-ibu misalkan dia berangkat umroh. Saya sering kali tuh kalau berangkat umroh, ingat ketika dia lagi tawaf, dia pakai putih-putih, usahakan bahannya itu yang tebal. Wajib baginya untuk bahan yang tebal, nggak boleh yang tipis. Kalau misalkan istri saya lagi endorse, lihat kalau tipis saya suruh pulangin. Kenapa? Ini zalim, ini nggak benar. Jadi harus yang tebal, yang bagus. Karena apa? Karena nggak boleh pakai pakaian yang tipis. Terus apa lagi? Lekak-lekuk tubuhnya tidak boleh kelihatan. Misalkan ukurannya S, naikin M. Ukuran dia M, naikin L. Ukuran badan dia L, naikin XL. Ukurannya XL, naikin X, LLL gitu. Oh XXL gitu kan. Nah ukurannya XXL, naikin lagi XXXXL. Oh Panjang ya Beb ya, nanti nggak kelar-kelar. Nah terus apa lagi? Berhijab itu wajib. Kalau berhijab dia masih dosa misalkan, masih maksiat. Itu kesalahannya dan perbuatannya tidak ada hubungannya dengan hijab tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang yang berhijab, dia maksiat, dia dosa. Maksiatnya dicatat, dosanya dicatat. Hijab ya wajib. Ada orang yang nggak pakai hijab, dia bermaksiat, dia berdosa. Maksiatnya dosa, perbuatannya dosa, dia tidak berhijab, dia juga berdosa. Kenapa? Hijab itu adalah kewajiban. Ingat, hijab adalah kewajiban. Jangan lihat hijabnya, tapi lihat perbuatannya. Semua wajib menggunakan hijab. Kenapa? Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berhijab. Karena apa? Auratul mar'atul ajnabiyah wa ilal wajha wal ka'fain. Itu yang harus dijelaskan. Masya Allah. Nah kalau perempuan kan kelihatan signifikan gitu perubahannya. Kalau laki-laki ada nggak sih Bib spesifiknya gitu? Kalau laki-laki, Penampilan, iya nah, penampilan. penampilan laki-laki Gimana adalah tuh? yang sopan, yang baik. Gak boleh ngetat-ngetat juga. Nah itu dia ya. Ya kan? Yang Ntar penting- nonjol-nonjolin lagi. Aduh, oh, baik, Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya, Ya. karena ini banyak banget yang ditanya ini. Nah baik jamaah ini karena kita membahas soal hijrah, jadi luar biasa nih antusias dari jamaah. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Ini luar biasa nih, pertanyaan bagus-bagus banget nih. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari @hosifa_dk. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara kita hijrah tapi masih punya hubungan kurang baik sama keluarga? Apa yang perlu dilakukan terlebih dulu Ustadz? Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Syam, silahkan. Yang pertama ketahui apa itu hijrah. Jangan sampai hijrah dibilang hijrah kemana Nah, gitu. definisi hijrah itu Definisi apa? Dia hijrah belum tahu berarti. termasuk di antara definisi hijrah dari anak yang tidak berbakti menjadi anak berbakti. Ya, termasuk daripada definisi hijrah dari orang tua yang gak suka sama kita membuat dia suka sama kita. Subhanallah. Di antara definisi hijrah dari kita menjadi anak yang kurang peduli dengan orang tua menjadi anak yang lebih peduli kepada orang tua. Maka jangan menganggap hijrah itu hanya dari tidak pakai hijab menuju pakai hijab. Bukan. Dari anak yang tidak pakai cadar menuju pakai cadar. Bukan itu saja, tidak sesempit itu hijrah. Hijrah itu dari kita yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kita punya hubungan kurang baik kepada keluarga, hijrah apa yang paling tepat untuk Adinda yang bertanya? Subhanallah, hijrah yang paling tepat untuk Adinda adalah memperbaiki hubungan Adinda terhadap keluarga. Karena tidak ada yang lebih cepat untuk menghilangkan dan memutuskan rezeki, yakni kecuali daripada memutuskan silaturahim. Jadi kalau mau rezekinya lancar, mau baik hubungannya kepada Allah, maka termasuk diantaranya perbaiki hubungan dengan keluarganya. Apalagi kalau masih silaturahim, ya, masih ada ikatan rahimnya. Misal masih saudara, masih om, masih tante, orang tua apalagi. Subhanallah, justru itulah hijrah yang paling utama, perbaiki hubungan dengan mereka. Wah, Masya Allah, ini luar biasa nih. Memang kadang masih abu-abu ya Abu-abu definisi hijrahnya bagi jadi kita dipikir ya. hijrah itu cuma dari pakai jeans menjadi pakai jubah, bukan itu. Betul. Berarti lebih dari dalam hatinya, Siap, memperbaiki dirinya ya. betul. Sama hubungan di sekitar, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari @FTRXIII, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih izin bertanya, bagaimana ya cara melawan naik turunnya iman? Karena terkadang saya suka malas beribadah, mohon pencerahannya ya, dan apa doanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Ini boleh langsung dijawab sama guru kita Ustadz Maulana, Iya, silakan. agak panjang ini. Panjang, Berarti harus tausiah dijawab aja lewat ya. tausiah aja. Luar biasa, Izin silakan, Nabi guru. Ustaz Apa Sam. dulu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hijrah itu luar biasa berproses. Bukan sekejap, bukan langsung, tidak. Tapi harus ada tahapnya. Harus ada syariat, kemudian makrifat, hakikat. Itu tarikat dan sebagainya banyak kan. Proses-proses ini luar biasa. Nah dalam hal ini mohon maaf saya harus sampaikan. Cara melawan naik turunnya iman. Iman itu di hati. Hati itu bolak-balik. Dan keadaan naik, keadaan turun, keadaan naik, keadaan turun. Tapi ingat, naiknya iman karena ibadah. Turunnya iman karena dosa. Jadi yang menaikkan iman itu ketika kita melakukan kebaikan. Makanya mohon maaf, bersyukurlah setelah terpilih. Betul tadi kata guru-guru kita tadi di segmen sebelumnya, bahwa bisa jadi kita mendapatkan nikmatnya iman. Sasam tadi ngomongin bahwa kita akan manisnya iman. Maka bersyukurlah atas nikmat itu. Bukan berarti harus ada materi, harus ada ini. Tidak. Dengan ibadah. Ketika kita mohon maaf ya saya harus sampaikan. Ketika kita diundang, dibangunkan di waktu malam, di waktu tahajud. Itu sudah luar biasa bersyukurnya. Ketika kita didatangkan oleh orang-orang yang baik. Masya Allah. Proses untuk mendapatkan Habib Usman ke Islam itu indah, nggak gampang. Susah ya Ustadz? Susah. Oh gitu. Harus hubungi dulu karpet. Waduh. Susah nggak gampang. Banyak Kan birokrasinya beliau kan di ya. majelis tidak mau masuk TV. Iya, Akhirnya aduh. Alhamdulillah. Makasih. Contoh ini. Bersyukurlah kita didatangkan orang-orang baik. Bersyukurlah kita didatangkan. Kita kan cuma biasa lihat di sinetron religi aja nih di samping kiri saya. Akhirnya bergabung sama kita. Jadi itu mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kita harus bersyukur. Allah sibukkan kita dengan kebaikan. Allah sibukkan kita dengan bergaul dengan orang-orang baik. Allah sibukkan, Allah tempatkan kita di tempat yang baik. Itu harus bersyukur dulu. Itu. Kalau mau istiqomah, kalau mau tidak naik turun gampang. Itu dulu. Kemudian ibadah itu lakukan karena kita butuh. Allah tidak butuh sholat kita.
Jangan berharap bahwa Allah butuh dengan salat kita. Hello. Sekalipun kita tidak menyembah Allah, Allah tetap Tuhan. Tapi ketika kita tidak menyembah Allah, kita yang rugi. Jadi siapa yang rugi? Kita sendiri. Saya kasih perumpamaan. Seorang anak dipaksa untuk makan oleh orang tuanya. Kira-kira kalau anak itu tidak makan, apa orang tuanya lapar? Enggak, Enggak, yang butuh makan siapa? anaknya. Tapi yang disuruh makan siapa? Anak kan, makan. Jangan kok. Tidak usah, kalau kau tidak makan tidak usah. Gemes banget aku lihatnya. Padahal yang butuh siapa? Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh ibadah. Kita yang butuh puasa. Kita yang butuh untuk masuk surga. Allah tidak butuh. Siapa Allah? Itu kan. Makanya jangan terlalu jual mahal. Nah pertanyaannya, bagaimana bisa istiqomah? Bagaimana supaya iman itu tidak. Kalau imannya para malaikat kan datar. Imannya setan turun. Imannya para nabi naik. Imannya kita naik, turun. Naik, turun. Naik di bulan Ramadan, turun setelah lebaran. Padahal setelah lebaran harusnya naik. Namanya Syawal kan, Syawal artinya meningkat. Nah dalam hal ini walaupun sedikit step by step aja dulu. Sedikit-sedikit. Step by step ya. Nah, udah bahasa Inggris gitu ya. Waduh. Sedikit-sedikit aja dulu. Udah kayak anak Jaksel. Nggak apa-apa, nggak langsung banyak. Pelan-pelan. Masya Allah, luar Iya. biasa. Nah mungkin bicara soal naik turunnya iman. Naik turun itu. Ada kaitannya berarti ya dengan pentingnya peranan seorang guru dalam proses kita berhijrah. Terus bagaimana dong kita cara memilih guru yang benar tuh Ustadz? Ambil! Astagfirullahaladzim. Ambil. Jawabannya ambil. Ambil gimana sih maksudnya? Ambil pulpen, ambil buku, catat sebentar akan kita bahas cara mencari guru. Masya Allah. Siapa-siapa, apa sih, bagaimana guru-guru yang harus kita pilih. Oh gitu, Oh, iya. ya udah kalau gitu ya. Berarti nanti siapin catatannya, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi tahu nggak? Susah jalan itu.